hanya diskon yang dipakai? Tidak. Menyesuaikan apa APD? Menyesuaikan apanya? Korbannya lokasinya di mana? Kira-kira kalau ini korbannya karena kebakaran pakai diskon doang cukup nggak? Tidak. Harus pakai jaket. Jadinya APD ini menyesuaikan seperti waktu guru. Makanya tuh wae kuliah teori ini lek daya penangkapannya kurang sinyalnya atau prosesornya kalian mengetahuinya disesuaikan, direkam kayak dicatat ya. Nah, oke. Ada yang belum? Oke. Ini termasuk udah ditranslate bahasa Inggris ini loh tindakannya kalau menurut. Oke, pakai itu kacamatanya nggak apa-apa, disesuaikan. Iya, tapi ada. Iya. Ayo cepetan di sini. Oke, berarti apa anggotanya? Apa guru katakan apa tadi ya? Setiap yang diinstruksikan oleh ketua harus anggota merespon. Berarti apa? Siap. Apa respon pada saat sudah terpasang ini? APD sudah terpasang. Ngomong ke dia. APD sudah terpasang. Oke, ditunjuk siapa yang sudah didokumentasi ini? Dokumentasi. Ambil kertas sama pulpen. Cepetan. Yuk lanjut. Tindakan yang selanjutnya ngapain? Oke, setelah memakai APD ngapain? Berarti mengamankan lingkungan, berarti Anda datang di lokasi. Oke, maaf. Anda datang ke lokasi yang dimaksud mengamankan lingkungan ini ngapain sih? Agar tidak berkerumunan. Misalkan. Oke, lihat situasi. Contoh nih ya, kalau kasusnya kecelakaan, ya ini kasusnya di pinggir jalan. Kira-kira kamu mau melakukan pertolongan pertama di pinggir jalan aman nggak? Tidak. Berarti apa yang dilakukan? Dipindah, bisa digeser ke trotoar, ya. Apa? Tengah jalan. Psikopat. Atau cua, kalau ini kondisinya terlalu gawat, bisa tetap di lokasi, tapi anggotanya ini kan ada banyak 6. Satu untuk menutup jalan satu jalurnya, seperti itu. Ya, jangan satu kecelakaan ngerumpul, nggak tahu apa yang dilakukan, bingung ngasih minum. Terus yang kedua, kalau dia jatuh contohnya di apa ya, kayak yang lebih rendah, contohnya selokan, kayak sungai, ya berarti apa? Diangkat dulu, dipindahkan ke sesinya. Itu yang dimaksud ya. Kalau di lokasinya di gedung, contohnya kasus yang berbeda, ya jangan lakukan penanganan di gedung tersebut, dipindahkan dulu. Kalau Anda tidak berkompeten waktu kondisi bencana, ini kan isinya tim tenaga medis. Biasanya yang memindahkan itu bukan tim tenaga medis. Tim tenaga medis itu fungsinya memberikan pertolongan, tapi oleh tim Basarnas, tim SAR. Ya, rescue. Fungsinya berbeda. Rescue itu tujuannya mengambil pasien, ya, memindahkan dengan fisiknya yang kuat, ya, vertikal rescue-nya yang kuat, bisa mengangkat pasien dari tapi dia belum bisa melakukan penanganan. Nggak bisa, itu memang wilayahnya dokter sama perawat. Tapi kalau kamu suruh rescue, ya belum tentu mampu. Tapi perawat dan dokter itu biasanya yang dia biasanya terjun, contohnya di apa ya, kayak di kemarin di Mandalika, kemudian di bencana-bencana itu dapat pelatihan juga tim SAR. Yuk, instruksikan tuh temannya, apa yang lain untuk memastikan lingkungannya. Lingkungan aman. Untuk lingkungan kita amankan terlebih dahulu pasien kita. Karena pasien ini sudah ada di pinggir jalan, mari kita lebih ke pinggirkan lagi agar tidak mengganggu alur lalu lintas. Gitu, lanjut. Oke lah.
Iya, udah lanjut apa? Tidak. Gak ada Mas. Terus, selanjutnya ngapain? Setelah memastikan lingkungan aman. Inisial Trias itu ngapain sih? Menghitung Melakukan udah diajarkan belum inisial Trias? Triase? Sudah. Udah diajarkan belum? Apa sih ngajarno? Tidak. Ngomong itu Pak Guru salah satu bareng-bareng nyusun bahan kajiannya udah tahu satu ini. Yuk instruksikan siapa melakukan trias. Setelah itu kita lakukan triase ya, yang akan dilaksanakan oleh Karen. Oke. Kayak gitu nggak usah lakukan kayak gitu ya pemimpin ya. Sekarang melakukan triase. Red lakukan triase. Harus kudu siap. Dia dilakukan trias. Yuk. Triase itu udah ada triasenya juga itu di atasnya. Ayo, udah diajarkan praktikumnya belum? Ya apa gitu sih jawabannya. Jalan nafas. Ayo Pak, duluan Pak. Ngadep sana Pak. Agak mikiran sebelah sini. Oke, dibuka di trias. Trias ada dua ya. Dewasa, statrias sama jamstat. Fungsinya trias ini apa? Pada saat korbannya itu banyak. Ya, kalau satu kayak gini, nggak apa-apa nggak dilakukan trias. Ya, karena korbannya satu. Ya, kita simulasikan satu kan? Belum tentu. Ini bencana kita simulasikan banyak korban. Ya, biar tahu triasnya kayak apa. Trias. Apa yang pertama dilakukan? Buat apa namanya? Mbak Reni, apa pertama kali yang dilakukan? Iya, statrias. Apa yang pertama dilakukan? Dicek. Ini loh Mbak, diulak-walik. Apa yang pertama dilakukan? Apa yang pertama? Apa pertama yang dilakukan? Sadar. Dibaca. Apakah bisa berjalan atau tidak? Pak Guru paling nggak suka kayak gitu. Dibaca. Kalau nggak tahu bacaan. Pak Guru nggak kan tidak menginstruksikan nggak boleh buka catatan. Bukaan waktu bebas. Waktu ujian beda cerita. Spontan. Nggak boleh bawa apa-apa. Spontan. Pertama, pastikan dia bisa berjalan atau Tidak. Ya apa caranya? Oke, gimana caranya? Apa digini-gini kan? Enggak, kayak gini udah kesadaran. Apa yang dilakukan? Kalau pasiennya kayak gini, Bapak bisa berdiri enggak? Bapak bisa mendekat ke saya enggak? Kalau dia enggak berespon, dia bisa berjalan enggak? Tidak. Udah ditutup. Pertanyaan indikator pertama lanjut. Berarti pasiennya enggak bisa dikategorikan warna hijau. Kalau nggak bisa berjalan, warna hijau atau kuning? Hijau. Berarti ini pasien kalau dia bisa berjalan berarti warnanya hijau atau harapan hidupnya sangat besar. Contoh ya harapan hijau, Mas berdiri ya Mas. Sip. Ya. Harapan hidupnya tinggi. Ya. Salah satu simulasinya kayak gitu. Ya. Simpel itu pertanyaannya. Ntar kalau korbannya kayak gini, kamu memilih triasenya di rumah sakit sama triasenya di bencana itu beda. Kalau triasenya yang di rumah sakit itu yang emergensi itu dilakukan penanganan terlebih dahulu. Tapi kalau bencana itu menyelamatkan korban yang sebanyak-banyaknya.
Jadinya orang-orang yang mempunyai harapan hidup itu kita bawa terlebih dahulu. Ya, yang bisa berjalan ya. Oke, clear ya. Oke, yang kedua, pasiennya nggak bisa berjalan. Apa yang dilakukan kedua? Dibaca Mbak. Pernafasan spontan atau tidak? Pernafasannya spontan atau enggak? Dicek. Gimana ngecek nafas spontan atau enggak? Ditaruh HP-nya ngecek nafas spontan apa enggak? Pernafasan spontan itu apa yang dicek? Pernafasan spontan itu apa yang dicek? Gerakan dada, apalagi? Hembusan. Terus berarti ngeceknya mana yang dicek? Ya bener, look listen feel itu kan pengkajian waktu RW toh. Waktu jalan nafas toh. Kita perlu mengeceknya sedetail itu enggak? Enggak usah. Tujuannya apa? Ini loh, spontaneous breathing. Dia bernafas atau enggak? Cukup itu. Kamu untuk mengetahui pasien bernafas atau enggak, ya apa nih? Oke. Dari gini. Duduk tuh. Sing siap itu. Pegang dadanya. Ya, dengarkan itu. Dengarkan ini pakai telingamu. Dia bernafas enggak? Oke. Caranya gitu. Dadanya gerak enggak? Oke. Satu, bernafas spontan atau tidak, kata kuncinya itu. Ya. Enggak ada pertanyaan look on listen feel. Ntar waktu RW, ntar kan ada pengkajian RW, itu lakukan itu. Sekarang enggak, bernafas spontan atau tidak. Oke. Kalau dia tidak bernafas spontan, apa yang Anda lakukan? Posisi RW. Oke, posisikan jalan nafas. Ada berapa memposisikannya? Dua. Oke, good. Satu. Jotras. Kedua. Oke, kapan Anda melakukan jotras? Kalau ada Ketika curiga. Oke, good. Kita lakukan ntar waktu di RW aja ya, waktu helmnya ini ya. Ya. Oke. Ya. Kalau dia tidak bernafas. Oke lah, anggap ini mau bernafas atau enggak? Enggak. Mau bernafas apa enggak? Enggak. Kalau enggak bernafas lanjut Iya. Kalau enggak bernafas apa yang Anda lakukan? Posisikan RW membuka tersebut. Ya, dibuka jalan nafasnya. Aduh. Ya. Duduk. Ini sudah pakai ngadep ke sana. Ya. Duduk. Jangan duduk. Ya. Ya. Kalau pasiennya tidak bernafas, Anda membuka jalan nafas. Kalau non trauma, hati nyilip. Ya. Ya. Kalau trauma mandibula ini. Ya, apa bedanya kalau mandibula ini enggak gerak nih lehernya ini. Tak pegangi. Beda enggak sama ini? Gerak. Ya. Oke. Pada saat dia enggak bernafas, pada saat membuka, harapannya apa? Waktu membuka itu tiba-tiba dia menghirup oksigen. Dia bernafas. Berarti kalau dia bernafas pada posisi itu pasti dikategorikan warna apa? Kuning. Merah. Ya, warna merah berarti kondisinya emergensi tapi bukan dilakukan pertolongan pertama pada kondisi bencana, iya enggak? Ya. Tapi pada saat Anda buka jalan nafas, Mas, kamu sama. Ternyata dia enggak bernafas, dikategorikan atau kita anggap dia sudah meninggal. Ntar ada pengkajian trias yang kedua. Sampai sini ada pertanyaan? Belum praktikum kah ini? Praktikum trias ini? Yang diajarkan berbeda kah?
Yang diajarkan berbeda kah? Enggak, sama. Checklistnya sama. Sama. Beda. Bedanya apa? Bahasa Inggris. Enggak, sama Bu Rida yang diajarkan sama enggak? Hah? kurang terlalu detail yang kemarin. Kurang terlalu rinci. Kan sama tapi toh. Iya sama tapinya. Oh iya, lek kurang terlalu rinci ya tanya no, Cuk. Praktikum selesai ya selesai. Efeknya kekal. Lanjut sampai sini clear. Ada pertanyaan? Nyambung. Nyambung ya. Kalau dia bernafas spontan, permintaannya tadi bernafas toh? Iya. Ya. Apa yang dilakukan yang selanjutnya? RR. Respirasi. Apa Mbak RR, Mbak? Apa RR? Semester piro sih RR sih bingung. Apa respirasi rate? Apa sih kamu? Oh enggak, Raro loh, 2 tahun ketemu kali. Raro itu tahu. Wajahnya apa yang enggak asik? Ini kelihatan nih. Waktu Anu sering bantuin ya, waktu acara sudah ini juga. Ini enggak asik. Ini enggak asing nih. Biasanya tukang bawa bendera ya. Kalau ceweknya memang karakternya Pak Guru kayak gini. Pak Guru itu ceplos-ceplos. Pengennya itu harus kalian outputnya itu bisa. Masalah nilai itu gampang. Nilai itu gampang. Soalnya apa? Targetnya di Pak Guru itu waktu di profesi itu beratnya kalau nggak dibina waktu di keperawatan dengan benar. Waktu profesi itu berat. Waktu Pak Guru yang ngelola, yang tanggung jawab Pak Guru. Kenapa berat? Kalau di keperawatan kamu lulus penentunya siapa? Kita tuh. Skripsi itu paling berat. Nggak ada apa-apanya dengan profesi. Profesi itu kelulusannya di ujian. Kalau kamu nggak lulus hukum, ya nggak punya gelar. Itu. Jadinya waktu kamu sekarang masuk ya ya apa caranya ngecek nafas? Nih, ada ngecek nafas, pegang nadi lagi. Nafas sama nadi beda enggak? Beda. Selalu. Jadi anak semester berapa? Tahu nafas enggak? Tahu. Mana itu yang nafas? Dada. Nafas itu di hidung. Oke, good. Yang nafas itu organ apa sih? Berarti apa? Ada pergerakan, naik turun. Hidung ini semua jalur masuknya. Caranya sama. Pegang jam. Pegang, Pak. Ya, tunjukkan. Dengerin tuh sama hembusannya itu. Sama seperti tadi. Kalau nggak dipegang jamnya. Berapa yang dicek ini pernafasannya? Kalau hitungannya normal itu nafasnya kalian tuh berapa dalam 1 menit? Kalau normalnya itu 16 Sampai 20. Oke, ada yang mengatakan 16 sampai 24 toh? Iya. Ada yang mengatakan 12 sampai 20? Iya. Ada yang salah? Tidak ada. Pakai itu kan sekarang? Tidak. Digunakan lebih simpel lagi. Pilihannya lebih dari 30 atau kurang dari 30. Ya enggak, ketentuannya. Yuk dihitung 1 menit berapa? Terserah mau dikalikan 2. Hitung dia benar-benar. Berapa RR-nya? Dia bernafas enggak? Dibuka anak, jamnya itu lepasan. Lepasan. Jamu kan lepasan kan? Lepasan jam. Jamu lepasan. Lah ini perasaan satu yang enggak selesai-selesai loh. Ujian. Jatahnya 30 menit besok satu kelompok ujian. Hitung 30 detik kali itu. Belajar. Berapa dengarnya dikali 30. Bisa Pak Guru katakan kayak gitu. Pak Guru sudah bimbing sampai pada satu awal itu yang nakal-nakal itu Pak Guru kasih tahu. Bisa. Tergantung kamu kok nggak ada niatan. Komando. Nggak ada mahasiswa itu yang bodoh itu nggak ada. Menuruti Mau belajar. menuruti perintah. 24 dalam 1 menit. Berarti lebih dari 30 atau kurang dari 30? Kurang dari 30. Berarti apa? Dibaca di bagannya
dipahami bahkan itu ujiannya kayak gitu ntar yang pria. Kuning. Perkusi Bapak. Berarti Perkus. dikategorikan warna merah atau lanjut indikator selanjutnya? Lanjut. Oke. Indikator selanjutnya ngapain? Lihat perkusi jaringan. Oke, perfusi itu Perfusi. berarti kalau yang tadi yang dicek paru-paru, sekarang yang dicek adalah jantungnya. Pengajiannya simpel, pilihannya ada dua, kapilari refill time dan cek Nadi. Pilih salah satu, mau ngecek yang mana? Oke, dicek. Ya apa ngecek nadi? Mana ngecek nadi? Gimana ngecek nadi? Tangannya merabanya gimana? Ayo. Waktu gada gitu nggak boleh banyak ngomong. Ya. Indra perabamu paling kuat mana? Ini atau gini? Gini. Oke. Pak Guru tanya, kalau kamu lihat daerah ekstremitas paling bawah ini, nadi paling kuat yang mana? Jempol. Nadi apa jenenge? Oke, terus caranya ngecek. Oke. Dicek bunyi enggak? Ya teman. Kalau enggak bunyi di CPR, dirasakan bunyi enggak? Oke. Satu ya, nadi radialis. Kalau nadi radialis ini enggak teraba, nadi mana yang dicek? Sini itu apa namanya? Oh iya. Radialis. Dicek. Apa ini? Radialis. Apa yang bilang tadi karotis? Yang sini karotis, Pak. Oh ya, langsung ke karotis enggak apa-apa, cek nadi karotis. Oke, anggaplah ini ada. Mau ada atau enggak? Ada. Kalau tidak ada berarti Merah. kalau tidak ada berarti baca jangan. Kalau tidak ada belajar ini leadernya, belajar entar. Kalau tidak ada berarti warna merah. Kalau ada lanjut pertanyaan terakhir. Apa pertanyaan terakhir? Status mental. Apa? Kesadaran. Yang dicek kesadaran apa? Pakai GCS kah? Enggak. Pakai APU enggak? Iya. Ayo dibaca. Mengikuti perintah. Oh, ini simpel. Trias itu digunakan cuma maksimal 2 menit dibaca. Mengikuti perintah, contohnya kayak gini ya. Pak, diangkat tangannya Pak. Ya, Pak, tolong diangkat tangan sebelah kanan. Merespon enggak? Ya, udah enggak merespon dulu. Merespon enggak? Kalau enggak merespon, dibaca lagi di belakangnya. Merah. Contohnya merespon Mas. Mas, tolong diangkat tangannya sebelah kanan. Angkat. Dia mengangkat nih. Angkat tangannya. Merespon enggak? Respon. Berarti warna apa? Kuning. Ya, itu cara melakukannya. Tergantung. Ntar kalau kamu ini warna merah ya dikasih label warna merah. Warna kuning kasih label warna Kuning. Warna hijau dikasih label enggak, Pak? Bisa. Untuk tadi kan udah jalan. Loh, iya. Pilihannya merah, kuning, hitam. Oke, ada pertanyaan? Lanjut. Lanjut. Wis paham? Apa kesimpulannya pasiennya ini? Dikategorikan warna apa? Laporkan ke leader. Hah? Kuning, ya laporkan. Lapor komandan. Ayo, ngomong. Keadaan pasien, hasil trias pasien adalah kategori warna kuning. Ngomong ke dia, bukan ke saya. Oke, wis dicatat Mas. Oke. Oke, terus tindakan selanjutnya ngapain? Ini masih jalan seperempat ini. Ayo. Yang selanjutnya apa? Network. Itu apa maksudnya? Kalau kamu pengen penjelasannya itu lihat slide di bawahnya itu ada. Ya, di bawahnya dicari. Itu intinya meminta bantuan peralatan atau meminta bantuan tambahan. Pasiennya berapa, Mbak?
Satu, kira-kira butuh nggak meminta bantuan lagi? Yes. Enggak, tapi kondisi bencana beda loh ya. Tiba-tiba ternyata kamu dilaporkan satu, ternyata korbannya 10, orangnya 6. Butuh minta bantuan nggak? Oke, seperti itu simulasinya. Oke, berarti tidak membutuhkan bantuan, berarti nggak usah menelpon yang kamu diberangkatkan. Oke, lanjut. Yang selanjutnya, mekanisme of injury. Tadi mekanisme injury-nya kayak apa, Mas? Yang ternyata pasiennya tadi. Pasiennya kayak apa? Mekanisme cedera. Mekanisme of injury itu apa? Mekanisme cederanya kayak apa tadi pasien? Pasien naik motor, kecelakaan, ditulis Mas di pinggir jalan. Ya, kira-kira cederanya satu item atau multiple fracture? Multiple fracture. Itu kata kuncinya leader. Multiple fracture. Oke, lanjut ya. Scan size up sudah dilakukan semua? Lakukan dengan cepat ini besok. 2 menit lah. Wow. Berlatih itu ntar. Oke, lanjut. Besok Mas belum ujian. Initial Oke, assessment. pertanyaan selanjutnya apa yang dilakukan? Initial assessment. Yuk, diperintahkan apa aja itu di initial assessment. Buka itu di bagian di bawahnya itu ada penjelasan kepingin lebih. Di initial assessment apa aja yang dilakukan? General impression. General impression. Melihat keadaan umum. Yo, siapa menentukan? Ini perintahkan nih, melihat keadaan umum. Terus apa lagi? Selanjutnya. Inisial level oh, apa itu? Apa itu? Of Mengecek consciousness. kesadaran. Siapa ngecek kesadaran? Nih. Perintahkan terus apa lagi sekalian mengecek kesadaran, mengecek cervical coral. Ada cervical colarnya enggak? Nah, yuk lakukan. Apa dulu yang dilakukan, Mas? Nah, yang pertama general impression. Atau melihat keadaan umum. Siapa diperintahkan tadi? Siapa? Ayo, leadernya ingat-ingat sampai yang diperintahkan tadi. Mbak, melihat keadaan umum. Apa aja yang dicek? Ini Mbak, ngadep sana Mbak. Apa aja yang dicek keadaan umumnya? Ayo dibaca di halaman selanjutnya. Pak Bruno capek lah ngajar kemarin nggak berguna teori. Praktikum kayak gini lihat masih diulangi satu-satu. Terus Pak Guru ngajar itu bentrok aja Pak. Gak karu-karu nanti rapat lah. Buat dulu berarti. Apalagi yang dilihat keadaan umum. Ini keadaan umum nih. Ya, apa yang dilihat? Usia, terus apa lagi? Berat. Ini menentukan nggak untuk tindakanmu selanjutnya? Ya, terus apa lagi selain berat? Itu apa tulisannya? Sudah enggak ada lagi, Pak. Ganti ke poin selanjutnya, Pak. Masuk dalam poin. Usia, jenis kelamin baik. Ini sore. Oh ya, general General impression apa itu? Penampakan secara umum. Gambaran secara umum pasien itu kayak apa? Terus apa? Apa? Lihat itu loh, posisinya tubuhnya pasien itu ada nggak sesuatu keanehan? Ya. Kadang orang kalau multiple fracture itu ada yang ekstremitasnya kanan agak turun ke bawah. Ya, sengklek. Bahasane wis 6 perawat aja ngomongin sengklek. Terus pasien activity itu apa? Oke, waktu dia beraktivitas atau apa menggerakkan biasanya ada sesuatu keanehan atau delay terserah. Terus yang ke bawah apa? Ada penampakan cedera secara garis besar enggak atau bleeding atau enggak? Itu yang dilakukan. Yuk Mbak, lakukan. Laporkan tuh.
aja? Ini mbaknya, mbak siapa namanya? Mbak Dia. Yang pertama kita melihat pasien jenis pasien, usia pasien, Oke, langsung sebutkan usianya kira-kira berapa nih? Dilihat dari raut muka paling. Oke, usia 20 tahunan. Yo, terus apa lagi? Langsung gitu aja, kamu yang menganalisa. Jenis kelamin laki-laki, terus apa lagi? Berat badan. Berat badan. Berat badan kayak gini kelihatan nggak? Insya Allah. Masuk nggak kelihatan? Antara Pak Guru sama dia kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ke kamu. Kayak ini 70 80 mungkin. 80 ya? Kosong nih. Ayo, kira-kira ini berapa? 45. Ya, 50-an ini kan. Iya, 50-an. 55 Pak. Oke, 50-an ini. 50. Oke, 50-an. Terus apa lagi yang dilihat, Mbak? Dipahami benar setiap item. Penampakan secara umum. Oke, melihat secara badan. Maksudnya melihat badan. Kita lihat ya di pasien ini ya, mulai dari kepala sampai item terakhir itu ada nggak cedera, ada nggak trauma, ada nggak pendarahan, ada nggak luka abrasi. Itu yang disebut. Ntar waktu praktikum kalau Anda waktu OC mau melihat kepingin secara detail, ya ntar yang menjadi pasien itu kita dadani dulu aja nggak apa-apa. Kalian tentukan ada pasiennya mana, biar nggak bingung. Setiap kelompok, walaupun tetap pasien tetap diuji juga. Monggo itu biasanya kalau di simulasi nggak tahu Bu Rida ini sampai simulasi di luar atau enggak, kayaknya nggak nutut waktunya karena gara-gara kebentur KKN ini. Nah, kalau nutut itu kita membuat simulasinya pasien itu benar-benar kayak korban kecelakaan. Tapi waktu OC mau dibuat kayak gini, kasih warna merah, bajunya sobek-sobek, nggak ada masalah waktu OC, mempermudahkan itu. Oke, lanjut. Apalagi udah dilaporkan, laporkan tuh di leader. Leader, hasilnya usianya sebutkan. baik usia pasien 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, berat badan 50. Terus penampakan terlihat ada beberapa Luka. pendarahan di mana aja. Di kasus ini kelihatan ini di mana aja di kasus. Di ekstremitas, ya toh. Terus di kepala, ya toh. Ya, terdapat pendarahan di daerah kepala, di daerah ekstremitas. Dah. Lanjut. Udah ingat pemimpinnya. Apa tindakan selanjutnya, leader? Cek kesadaran dan cek daerah servis. Yo, siapa yang diinstruksikan? Pak Yopan. Apa? Dibuka daerah kepalanya dulu aja sekalian. Ya. Kalau ada korban kecelakaan kayak gini, apa yang Anda lakukan? Buka. Cara bukanya gimana? Gitu dah. Seperti itu kah? Nggak tahu. Bisa kayak gitu. Yang ditakutkan kondisi kayak gini itu apa yang paling berbahaya? Ini kan HPPH. Helm ini satu, tergantung helm itu semakin helm semakin bagus itu kan nggak kendor kayak gini loh, menumpang kayak gini loh. Emang ada balapan MotoGP helmnya kendor-kendor kayak gini? Nggak ada kan? Bayangkan kendor 5 cm kan menangkap kayak gini. Berarti apa yang terjadi? Ngepres banget. Ya. Terus apa yang dilakukan? Berarti Anda membuka dengan memfiksasi daerah leher. Sebelah gini nih. Apa yang dilakukan pertama kali? Ya, pada daerah leher ini sekalian dicek ini di lehernya ada nggak cedera? Ya. Kemudian apa yang dilakukan? Kalau ini 2 orang lebih, tanganmu masuk.
Tujuannya ngapain? Memfiksasi daerah leher biar nggak gerak. Ya, ya. Orang kalau trauma servikal itu yang berbahaya waktu kamu memindahkan daerah lehernya. Kemudian Pak Guru kenapa menyebutkan helm tertentu yang standar satu ini bisa dibuka biasa. Ini dilem ini. Ori gak Gus? Ori enggak ini? Enggak ori kayaknya. Itu. Ini kok dilem gini bukannya lepasan. Itu Pak. Oh. Bajakan. Ini helm lokal yang ya standar lah. Oke. Terus apa yang dilakukan di fiksasi? Ya. Biasanya kalau helm balap atau terstandar itu ininya bisa dilepas. Helm balap. Nah, ini dilepas. Nah, bukan helmnya ini terstandar. Apa yang terjadi? Lebih mudah, lebih longgar. Ya. Pertanyaannya lebih longgar, jadinya nggak ada yang harus ketarik lehernya. Terus apa yang Anda lakukan? Siap-siap pegang daerah leher. Ini dipegang. Oke. Jangan boleh gerak. Terus apa yang dilakukan? Ini ditekan kayak gini. 1, 2, 3. Jangan gerak. Jangan gerak. Oke. Sekalian langsung cervical collar. Ini cervical collarnya tadi. Oke. Ya. Sekalian itu kayak gitu. Ntar kalau helmnya full face sama juga bisa agak dilonggarin. Ya, dilepas gitu. Iya, bisa. Sama kalau helm terstandar itu bisa. Kalau yang tidak standar ya. Kalau yang biasanya itu nggak bisa dilepas, dilem itu. Helm Honda. Ya. Kan ini ada yang asli, ada yang palsu. Ya, dipegang. Lah, sekalian waktu ini Anda melihat kayak gini, lihat tanda-tandanya cervical collar. Ya. Tanda-tandanya cervical collar itu satu, bisa dilihat dengan posisi dia cederanya. Contoh dia naik sepeda motor, jatuh ke selokan, beda cerita itu. Ya, bisa membentur apapun, lebih baik Anda mencegah daripada Mengobati. meninggal. Oh iya ya, kata-kata itu nggak apa-apa. Oke. Yang kedua, kalau tanda-tandanya mengalami trauma servikal itu tanda-tandanya apa aja? Ada pendarahan di mana? Hah? Apa? Di bagian cervikalnya. Servikalnya, pendarahan di sini. Iya. Mungkin saja takut kena batu gitu. Lemes. Ayo, Pak Guru kemarin ngajarkan nggak waktu presentasi? Dulu nolong garai, pakai gambar. Ada kali ini. Apa tandanya? Apa tandanya? Apa? Pertama satu tandanya, cek di HP kalian. Yang pertama adalah raccoon eyes. Pecah ini pembuluh darah di mata ini. Ya. Tanda yang kedua, pendarahan di telinga. Apa istilahnya? Otore atau rinore? Rinore atau otore? Ayo, rinore itu di hidung atau di telinga? Ayo. Oke, pendarahan di telinga. Tanda yang ketiga, itu udah trauma servikal ya. Dia di belakang leher. Natal side, memar di sini. Kalau muncul salah satunya itu udah trauma servikal. Kamu gerakkan sedikit sama aja mengambil nyawanya dia. Ya, entah kalau kamu dapat kritis, kalau nggak salah Pak Guru yang ngajakin, pada saat patahan servikal 1 sampai 3, servikal itu kan ada sampai 7 tulang. 1 sampai 3 itu retak, patah. Paru-paru itu nggak bergerak sama sekali. Nggak harus ada pendarahan hebat, ini retak 1 dan sampai 3 nggak bergerak sama sekali paru-paru. Karena apa? Ini kan prosesornya udah jalan nih, tapi kabel utamanya itu
pedot, kira-kira bisa. Ya, kayak kamu punya motor tuh, ya kabel utamanya pedot, bisa jalan nggak? Kalau motor enak didorong beli lagi. Kalau manusia dorong pakai yuk lanjut, ada pertanyaan sampai situ nyambung. Nyambung. Pertama kita simulasikan resiko cedera servikal enggak? Ya. Apa yang Anda lakukan? Pasang cervical collar. Caranya mana dulu yang dipasang? yang ada klipnya, Yuk. ukur leher, simpan jari. Nggak ketemu itu berapa aja? Tapi besok kalau waktu praktikum atau ujian itu jangan diukur dulu dulu. Langsung tindakan ya. Itu praktikumnya prasatnya satu prasat. Tapi kalau udah praktikum analisa kasus kayak gini, cara yang cepat. Ini bisa dipindah nggak? Bisa dipindah nggak? Ya boleh pindah ukuran. Susah Bisa itu. ini dipahami, bisa nggak ini? Nggak bisa. Coba. Ayo coba diukur ini, yang keberapa ini? Ya. Berapa itu? 4, berarti keempat. Kurang turun 1. Oke, kita bisa ngunci. Kita bisa ngunci. Dah, yuk. Berarti apa? Biar cepat itu satu orang mempersiapkan itu ya. Jangan terlalu lama kayak gini, Kak. Selesai ujian OSI. Terus sampai ke posisinya pindah. Posisinya pindah itu tangannya dilepas dari sini. Harusnya Pak Guru yang posisinya tetap di sini. Gini. Ini ada los informasi ntar. Ya. Oke. Lepasan, Mas. Lepasan. Lihat semua. Ini kan trauma servikal toh? Cetras toh? Ya, kayak gini. Ntar bisa masangnya kayak gini. Ya. Yuk. Menggerakkan enggak? Enggak sampai menggerakkan kan? Oke, yuk. Oke, ditarik. Berarti kurang kayak gini. Ya. Oke. Bisa kayak gini aja. Nah, kok motornya apa enggak tahu? Saudara teman. Oke. Astagfirullah. Ada pertanyaan ini. Lanjut. Gabut. APPU. Ayo cepetan. Lama ini. Abnu. APPU. Alert. Ya Allah, capek Pak Guru harus ngajarkan materi yang besar. Verbal. APPU. Tahu APPU? Apa sih? Alat verbal, dan instruksi. Nggak usah. Siapa ini PCMK-nya? Rida ya? Dini. Aku itu apa yang dilakukan pertama kali? Yang dicat itu? Nih. Nah ini. Oke. Alat itu orangnya kayak apa? Mengecek alat. Ini koyok Pak Guru ini udah ngomong dari tadi, ngoceh ngalor ngidul. Alat atau verbal? Verbal. Alat atau verbal? Verbal atau alat? Alat. Sadar penuh intinya. Sadar penuh atau berespon terhadap verbal? Sadar penuh. Ya, itu ya kayak Pak Guru. Verbal itu kayak apa? Yang dipanggil. Dipanggil, Mas. Jawab apa, Mas? Itu berarti dia verbal. Kalau pen, contohnya ini waktu dipanggil, Mas, nggak berespon ya? Iya. Berarti, ya, ini berarti nggak berespon karena verbal. Kemudian yang kedua adalah, yang terakhir adalah pen. Iya. Pen itu gimana?
Dikepuk. Pak, Dikepuk. nggak berespon. Cara terakhir itu Tekan. sakit ini. Ya. Ton. Berespon enggak? Ya. Ingat ya beda ya. Kadang yang tertipu ya. Pengajian di BLS sudah diajarkan BLS sama Pak Heri. Ya. Pengajian BLS sama APPU itu berbeda loh. Orang dengan pasien rutin datang itu enggak ada fungsinya mengecek APPU, cuma dicek sadar dan tidak Sadar. Kalau ini perlu mengecek secara runtun. Ya. Kalau APPU kan semua respon jadi satu tuh. Ngomong memukul, Bapak. Orang kerja keras, Bapak. Ya. Duk. Ya. Kalau orang dengan BTS dicek itu satu persatu. Oke. Bu. Yang berespon terhadap nyeri. Pelan aja. Beresponnya terhadap nyeri. Oke, laporkan tadi ke anggotanya. Respon berarti respon Apa? Andre? for fail. Pen ya? Respon terhadap nyeri. Yuk lanjut. Kalau unresponsif itu dikasih nyeri itu nggak berespon. Oh iya. Lek P itu respon. Clear? Ada pertanyaan? Awas praktikum selanjutnya balik dari ini lagi cancel praktikumnya langsung ujian. Ada pertanyaan nggak? Daripada Pak Guru harus mengulangi Lek sing alur tinggi B. lebih baik dimantapkan. Besok mengenali Lek V. kasus. Ada pertanyaan nggak? Nyambung nggak semuanya sampai pojok? Apa sih pertemuan selanjutnya Pak Guru harus mengulangi ini lagi nggak mau? Yuk lanjut. Apa tindakannya selanjutnya? Mekanisme injury. Apa? Mekanisme of injury. Mekanisme. Airway. Ini HP kuda. Iya. Oh iya. Fokus Excel. Oh iya. Fokus Excel kemarin. Trauma sampai. Initial assessment atau primary Survey. apa yang dicek? Airway yang pertama. Terus yang kedua, Breathing. yang ketiga, Circulation. cek bener nggak sesuai nggak? Yang keempat, Disability. yuk tentukan siapa yang RB, siapa yang breathing, siapa yang circulation, siapa yang disability. Ada sampai D nggak? Di sini ABC. Oh iya, sampai ABC aja nggak ngapain sampai D bareng. Beda disesuaikan. Banyak Ayo kali. tunjuk Yuk. di anggotamu. Yang Airway pertama breathing. RB, Airway. terus breathing sopo? kita airway Rani. Breathing Yovan sirkulasi. Yo lakukan Yuk. RW. Airway. RW. Ngadep sono, cek kelihatan. RW checklistnya ada di. Kalau kamu mau melihat pengkajian RW yang lengkap itu kan gak lengkap. Itu aja udah slide-nya banyak. Kalau pengen melihat, makanya Pak Guru kasih slide 2. Yang ini nih. Buka slide-nya yang ini. Ini pengkajian yang lengkap. Ini biasanya Pak Guru kalau ngajari yang lebih detail itemnya. Buka yang ini. Untuk ini saya buka yang ini sementara. Yang lebih detail ini, lebih mudah kalian pahami daripada catatan singkatnya. Yang ini biar nggak bingung. Ini bahasa Indonesia nggak salah. Campuran ya. Nggak sanggup guru translatekan semua. Yuk, yang dilakukan pertama RW. Pak Guru tanya, sebelum bedanya RW sama breathing itu apa sih? Airway jalan nafas. Oke, good. Jalan nafas ya. Ya. Yang dimaksud jalan nafas itu mana? Ayo, yang pertama. Apa istilahnya? Kedua. Mulut. Terus. Faring. Terus. Faring. Trakea. Si jawab kerongkongan. Terakhir. Kerongkongan karo trakea
podo atau sama? Beda. Kerongkongan itu tempatnya makanan. Ya. Naso, oro, faring, laring, trakea. Ya. Bukan kerongkongan, bukan tempat. Beda lagi. Pahami? Ya. Yuk, Arfi. Yang pertama dilihat. Pasiennya trauma enggak tadi? Trauma. Udah langsung buka jalan nafas gimana? Langsung aplikasi. Buka ya, bisa buka sendiri bahasanya. Ya udah, anggap dibuka dah, biarin. Siap. Trauma atau non trauma? Resiko trauma servikal enggak? Iya. Gimana terus? Posisimu gimana? Di atas. Gini. Sih. Iya. Oke. Majuan lagi nih. Mingkem no. Majuan lagi. Posisinya yang PW. Ya. Ojo dilulus nih. Bisa salting gitu. Kalau orang kata penting bisa jadi gitu. Mbak, megangnya bukan ini. Ini agak geser. Fokus. Tujuannya ini ngapain? Menjaga ini toh. Yang dipegang apa? Ini loh, bukan gini, Mbak. Mandibulanya. Ya. Ya, ini loh mandibula. Apa yang dilakukan? Membuka jalan lemas, Mas. Ya, kalau gini kan ininya nggak gerak. Yang gerak itu di bawahnya dibuka. Lemes soy. Ya. Ya, buka. Tekanan. Bukaan, jangan detail kamu buka. Ya ditanya, buka mulutnya buka daripada dipaksa. Oke, apa yang dilakukan pada saat terbuka? Menafas apa tidak? Gimana, Mbak? Gimana? Lihat ada sumbatan dalam. Oke, lihat ada sumbatan jalan nafas atau tidak. Kalau orangnya sudah ngomong kayak Mbak Guru, ada sumbatan nggak? Tidak. Kalau orangnya udah ngomong berarti Arfi paten. Titik. Paten itu nggak ada sumbatan. Oke. Kalau orangnya bisa ngomong, dibuka lagi, Mbak. Terus pertama dilihat itu di mulutnya ada sumbatan. Buka, Mas, buka anjing lebar. Buka lebar. Ada bencana. Oke, dilihat itu di mulutnya. Apa yang dilihat? Ada sumbatan enggak? Kalau ada sumbatan itu obstruksinya total atau parsial. Total itu tertutup semua. Kalau parsial itu sebagian. Apa yang dilihat? Apa yang menyumbat biasanya? Lidah, jatuh ke belakang. Terus kedua, Benda sekret. sekret. Apa kamu tadi bilang udah? Darah. Darah. Oh ya, darah bisa juga. Darah. Terus apa lagi? Posisinya aja dilepas. Apa lagi? Gigi. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Benda asing. Makanan siapa tahu. Oke, ada mentong, ada cilok, ya. Di kasus ini kayak apa? Enggak tahu. Di kasus kayak apa? RW-nya dicek di kepala. Di kepala di RW. Di kasus, lihat di kasus RW-nya kayak apa? Disesuaikan sama kasus. RW-nya terbuka ya, nggak ada masalah ya. Pak Guru simulasikan. Waktu buka RW lidahnya jatuh ke belakang dan terdengar suara stridor. Laporkan di lidah. Laporkan. Lidahnya ke belakang. Lidahnya terus. Terdengar suara tidur. Suara Tidur. Tidur. stridor. Ini coba ya Pak Guru, analog simulasikan kasusnya kayak gitu. Nah, laporkan. Apa keputusan di lidah? Kalau keputusannya lakukan lidah ke depan menggunakan rong spatel dan juga memperlukan cairan yang menyumbat tersebut. Terus
udah gitu Pak. Oke, Pak Guru, anak kasusnya kayak gini, yang kira-kira kedepannya dari pemimpin, ya, dari leader, lidahnya jatuh ke belakang, kesadarannya tadi kan menurun toh, ya, dia berespon terhadap pain. Kemudian ada suara stridor, tindakanmu ngapain? Pasang orofaring. Pasang Orofaring. pasang orofaringnya. Ya. Sebelum pasang orofaring apa yang dilakukan? Posisikan kembali ya. Ya, pakai tangannya ini pakai handscoon nih. Fungsinya handscoon apain? Ya membuka, nggak ada kata cici, apa yang cici lagi udah terpasang handscoon. Pak, kurang anu ya tambah ono lagi. Dua. Ya. Ya. Mati rasa. Ya, nggak ada cici. Ya, ntar waktu kondisi di IGD ataupun di bencana itu kamu menemukan kondisi yang tidak kamu terduga darah di mana-mana. Kalau di ruang dirawat inap kan udah kondisinya bagus, udah bersih. Kalau di IGD atau di bencana ya ada tanah, ada bermacam-macam. Ya, oke. Berarti apa? Pasang. Iya, Pak. Pasang. Ayo Rani pasang. Apa sih suruh pasang? Rani Pak. Iya, sama. Ya itu harus siap ntar anggotanya. Anggotanya itu harus memahami praktikumnya. Ya. Leader ini menentukan mulai disetting mulai sekarang ya. Biar ini siapa yang melakukan tindakan ini mulai dilatih stepnya bagian apa. Jangan leadernya sok ngomong perasaannya nggak apa. Kasihan tak? Diatur mulai sekarang. Udah diambil orofaringelnya. Opa, orofaringel. Nggak ada refleks gap, Pak. Apa? Nggak ada refleks gap. Oke, nggak ada refleks batuk. Ya pasiennya nggak sadar ada suara stridor. Kapan kita pakai nasu? Ada nasu nggak? Ada nasu nggak? Ada nasu nggak? Itu oksigen. Sebelum praktikum apalkan alat-alatnya dulu tuh anggotanya tuh. Tuh itu lagi apa? Kateter itu. Ada Pak. Ya, gigi. Besok dilengkapi ya praktikumnya masih ada berapa kali lagi? 2. Ya dianggap ini 2 berarti ada 3 kateter juga sih Rugi. Ya. Kalau nutut 3, kalau nggak nutut kepentok usti ya 2. Nah ini ada gitu. Biar ngep. Kapan Anda pakai ini? Saat tidak ada refleks gas. Pak Guru, ini pertanyaan ini harus bisa membedakan kapan Anda pilih nasu, kapan Anda pilih opal. Kalau nasu ada trauma di oronya, Pak. Jadi nggak bisa kan? Mosok. Kapan ini pilih opa sama nasu? Kalau NPA, kalau opa ini Anda dipilih ini ya satu ya. Orang yang kesadarannya nggak sadar penuh. Biasanya orang kalau nggak sadar penuh itu pasti resiko lidah jatuh ke belakang. Dan tidak ada refleks muntah. Tapi kalau kesadarannya menurun, ya, kemudian ada oksigen yang kurang, tapi masih ada refleks muntah, kamu pasang apa? Enggak. Apa yang dipasang? Salah satu indikatornya masih ada refleks muntah. Namanya ini apa? Nasu. Faringial. Ada yang nasofaringial RW, ada yang menyingkatnya NPA. Ya, dipahami istilah-istilah. Yuk lanjut, apa lagi? RW. Udah selesai belum? RW-nya. RW-nya dicek loh. Sudah. Ada suara gargling enggak? Enggak. Berarti laporkan hasilnya ke pasien. Ke tim pemimpin. Sudah Pak. Terus
Selanjutnya breathing. Breathing. Apa breathing? Mas Yavan. Breathing. Yuk. Breathing itu yang dilihat apa? Dada. Yang dilihat dadanya. Breathing itu apa yang dilihat? Napasnya spontan. Apanya, organ apa yang dilihat breathing? Dada. Oke, paru. Ininya hitam. Breathing yang dilihat apa? Paru. Oke, yuk. Apa yang dicek pertama kali? Apa yang pertama kali dicek pada breathing? Napasnya spontan. Oke. Nafasnya spontan atau tidak? Kalau nafasnya tidak spontan, ya nggak usah melakukan tindakan lainnya. Contoh ya, lakukan pernafasannya. Dengarkan. Nafasnya spontan nggak? Spontan. Oke, dengarkan lagi. Dengarkan. Ternyata nafasnya tidak spontan. Apa yang dilaporkan leader? Nafas tidak spontan. Ya, lainnya diam. Nafas tidak spontan. Apa yang Anda pikirkan? Melakukan oksigenasi. Yuk. Apa yang diperintahkan? Pasang simple mask. Ini dianalisa. Pasang simple mask. Buh. Bener nggak? Pak Guru tanya. Simple mask itu yang mana? Simple mask. Sing biasa iku. Singin. Ini. Pak Guru tanya. Nafasnya tidak spontan. Berarti paru-parunya ngembang-ngembis nggak? Berarti pasien tidak bernafas sama sekali nggak? Kembang kempis Sebagai tapi seorang tidak. pemimpin, apa instruksimu? Intubasi. Pada pasien henti nafas, apa yang Anda lakukan, leadernya? Oke, dicek nadi dulu. Syaratnya henti nafas saja boleh melakukan RGP? Pada tenaga kesehatan, dicek apanya? Dicek nadinya. Nadi mana yang dicek? Karotis, karotis, leher. Potong lehernya. Ada nadinya. Ada nadinya. Apa yang Anda lakukan? Mas, ayo. Kamu ngasih oksigen kayak gini, kira-kira udaranya masuk nggak ke paru? Kalau pasiennya henti nafas, paru-parunya nggak bergerak, masuk ke paru-paru nggak? Tidak. Karena masuk ke paru-paru nggak? Tidak. Nggak bernafas kan? Coba nggak bernafas. Kuat-kuatan. Aku diam. Dengerin, nggak bernafas. Udara masuk nggak? Nah, udaranya masuk nggak? Bantu oksigen ini bisa? Aku mau coba. Tabung oksigen. Saya tahu. Pak Guru pahami nih. Lek dasarnya nggak paham. Fungsi utama paru-paru itu melakukan apa yang pertama? Ventilasi itu ngapain dia? Menghisap, ya, menghisap, inspirasi dan inspirasi. Inspirasi itu ngapain? Ngisep. Ya, ini parunya kamu ngisep. Posisinya paru-parumu itu diem sama sekali. Ada tekanan nggak di dalam itu? Kamu kasih oksigen 200 liter, kira-kira masuk nggak kalau paru-parunya? Analoginya di situ. Apa yang Anda lakukan? Berikan oksigen dengan tekanan. Pakai apa? APP. Yuk, ambil ampubek. Apa ampubek itu? Bahasanya. Ini namanya apa ini? Ini namanya apa? APP. BBM. BPM. Apa sih? BPM. Benar nggak
caranya ini? Benar nggak? Posisinya BVM-nya benar nggak? Dilihat semuanya. BVM-nya dilihat semuanya, benar nggak? Posisinya benar nggak? Di atas Posisinya BVM-nya benar nggak? Boleh praktikum nggak? Kenapa Pak Guru marah? Ini urusannya nyawa besok kalau kamu sampai lulus. Benar nggak posisinya BVM kayak gitu? tidak itu masuk ke dalam. Apa yang dilakukan? Pak Guru tanya, BVM itu ada dua caranya. Satu, udah praktikum RW belum? Ada praktikum RW atau breathing belum sama Bu Eki, Pak Ferry? Ya. Pak Guru tanya, ngasih oksigen secara tekanan positif, nggak usah disambung oksigen, itu bisa nggak? Bisa. Berarti saturasi yang masuk itu berapa? 21%. Pakai oksigen yang sini. Kalau kamu butuh oksigen yang tinggi, ini dimasukkan satu di sini. Satunya dimasukkan ke aliran oksigen. Oksigen yang diberikan pasti akan lebih tinggi lagi. Ini tinggal dilepas nih, masukkan. Kalau kayak gini cuma 21% oksigen kalau nggak terhubung. Pada saat kayak gini ya tergantung jumlah literannya kamu. Ntar ini kan akan ngembang. Ya. Yuk, gimana melakukannya? Pasiennya mengalami henti nafas. Gimana caranya? Pasiennya trauma kamu. Ya. Gimana caranya? Tangannya? Tangannya gimana? Itu tambah malah ambekan kok di kayak oksigen. Gimana caranya tangannya? Huruf C. Tangannya gimana? Ya C. Terus yang C itu tangan yang mana? Jempol sama telunjuk. telunjuk. Yang tiga ngapain tanganmu? Menahan. Tanganmu kemana yang ketiga? Oke, menekan mandi. Oke. Udah, diangkat untuk kasih temanmu. Pak Guru tanya, gimana cara ngasihkannya? Tekan lepas. Berapa detik sekali kamu berikan? Satu sih. RGP 30? RGP Konsepnya udah berbeda dengan RGP. Jangan disambungkan dengan RGP. Beda ini kasusnya. Ya. Kalau RGP 30 banding 20. Beda. Kasusnya ini beda. Pahami kasusnya. Kalau udah bilang mata kuliah ini. Kalau mata kuliah gadar, bencana kritis sesuaikan dengan kasusnya. Iya. Pak Guru tanya, pasiennya ini nafasnya berkembang nggak? Enggak, toh? 1 menit kamu berikan berapa kali? Dicatat ya. Besok waktu kasus selanjutnya kejadian yang sama Pak Guru ajari. Ya, ingat. Kalau orangnya mengalami henti nafas gak ada nadi, diberikan 12 kali per menit ya. Caranya gimana? Ini si mandibula aja. Oke. Apa yang Anda lakukan? Pompa 1000, 2000, 3000. Pakai hatimu aja. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Waktu 6 itu apa yang dilakukan? Pompa lagi. 60 dibagi 12 itu berapa? 5 ya? Iya. Berarti apa? Kalau 05 berarti hitungannya gini. Dipompa 1000, 2000, 3000, 4000, yang 5000. 1000, 2000, 3000, 4000, yang 5000 dipompa. Itu secara otomatis itu ritmenya dalam 1 menit itu 12 kali per menit. Sampai kapan Anda melakukan ini? Sampai ada Good. Sampai
sampai nafasnya spontan. Kalau nafasnya nggak spontan, apa yang Anda lakukan? Tetap nggak spontan? Hah? Kalau Gaji nafasnya tetap kembali. Gaji tetap kembali. lakukan ini sampai apa? Ada alat pengganti. Alat pengganti lebih canggih daripada ini apa? Ventilator. Oke. Ya. Kamu tetap melakukan ini sampai pasiennya meninggal atau diganti ventilator lanjut. Apa tadi? Oke. Yuk. Tadi kalau dia tidak spontan, ini nafasnya spontan. Ayo cepetan Mas. Aku ajari. Ayo nafas dicek, nafasnya spontan, dia bernafas. Kalau nafasnya spontan apa yang dicek setelah itu? Jam berapa ini Mas? Jam 9 harus kurang 11. Lebih. Jam 9 lewat. Ada kuliah jam berapa? Setengah satu. Setengah satu. Enggak, setengah 10 harus selesai. Pak Guru di sana ini sampai lorapa. Ya, setengah 10 ingatkan ya, selesai. Selesai. Ayo, apa yang dicek? Di breathing. Kalau nafasnya spontan. Dada simetris. Dada. Apa yang dicek? Dada. Oke, dada. Buka. Look and listen feel. Dibuka, apa yang dilihat? Apa yang dilihat pada breathing? Pergerakan, apanya pergerakan? Pergerakan apa? Pergerakan dada, kanan dan kiri ngapain? Ini bergerak enggak? Simetris enggak? Terus apa lagi? Yang kedua selanjutnya. Ayo. Irama, reguler, irreguler. Apa bedanya reguler sama irreguler? Reguler itu teratur. Kalau irreguler dia nafas, murmur menghilang, bernafas 2 kali. Ya. Terus apa lagi? Kedalamannya. Selain itu apa lagi? Suara. Sing paling penting yang kelupaan dari tadi, respirasi, breathe. Hah? Apa? Semakin lembut. Itu Pak, apa alat obat bantu pernafasan. Oh ya, untuk bantu pernapasan, good. Apa lagi? Ingat-ingat dah. Ingat-ingat. Apa lagi? Dibaca itu. Tuh tak kasih lengkap itu slide-nya yang itu. Hah? Oke, ada trauma dada, bisa dicek ini. Maaf ya Mas. Banyak man. Rangkepan. Oh enggak pakai kaos dalam, pakai baju. Pakai kaos dalam kalau pakai baju. Apa yang dilihat dadanya kayak gini? Diangkat sedikit. Apa-apa. Ya, apa yang dilihat ini? Kelihatan ini dada. Kok dalam tuh? Gak apa-apa, ntar besok yang jadi pasien kayak gitu. Gak apa-apa ya Mas. Dulu Pak Guru juga kayak gini. Apa yang dilihat ini di dada, ini dilihat di dada, apalagi? Ini nafasnya, apanya? Oke, good. Dadanya ada trauma atau enggak? Apalagi? Terus apa lagi? Ini dilihat ini. Ntar melihat waktu detailnya di dada, waktu yang rapid trauma survei ya. Jangan terlalu lama ini ya. Nah ya, ntar waktu lihat ini ada trauma servikal, klavikulanya utuh atau enggak itu ntar ya. Ada enggak trauma di situ? Clear ya? Contoh kalau dia nafasnya 30 kali per menit Mas, apa yang Anda berikan? Berat badannya 50 tadi ya? 53. Butuh kasih oksigen enggak? Kalau tulang 30 kali per menit. Siap-siap leadernya. Kalau kita kasih kasus nih, kalau pasiennya sesak nafas, RR 30 itu cepet nggak? Cepat Pak. Berat badannya 50, kamu kasih oksigen nggak? Kasih oksigen nggak? Pilih yang apa? Nasal kanut, simple mas atau NRBM? Atau ini difungsikan nggak? Nggak, oke kita coret. Pilih yang mana? Ambilkan simple masnya tadi. Oke, ini simple mas. Nasal kanut
anunya, Mbak. Mas, Mbak, NRBM-nya. Ini masuk kasus ini. Ini, terus. Pendenan. Lengan. Asal-asalnya mana? Ini. Pak Guru milih ini. Jangan ada kalimatnya belum pernah praktikum. Ini sejak dasar sama KMB diajari nih, Mas. Enggak kepala departemen KMB tak tanyakan. Bukan. Enggak tahu nasal kan? Saya kasih tahu beneran semester 6 kamu profesi kayak gini sampai ditarik sama kepala diklat, Pak Guru nggak mau tahu loh. Belajar kalau kekurangan belajar. Pak Guru tanya nasal kanun, simple mas, NRBM. Kamu pilih yang mana? RRDM. Alasannya. Tergantung liter per menitnya itu. Oke, good. Tergantung liter per menit. Ya, ini bedanya orang S1. Kapan Anda pilih? Kapan Anda pilih? Pak Guru kan tadi ngasih clue-nya. 50 kilo. RR-nya 30 kali per menit. Berat badannya 50 kilo. Kamu pilih yang mana? Yang udah breathing itu. Pakai yang mana? Ada nggak cara menghitungnya? Ada. Ada. Jadi itu. Siap-siap yang jadi leadernya ntar. Itu. Tak kasih contoh rumus nggak di situ? Ada. Jadi hitung sekarang. Dicek itu. Mau dikasih itu RN-nya 30 juga. Oh, tak ganti. RN-nya 32. Biar hitungnya beda. Oke, hitung semua RR-nya 32, beratnya 50. Pilih yang mana kamu yang diberikan? RR-nya 32. Ya, RR-nya 32, berat badannya 30. Berat badan 30. Yo, tindakannya apa cepat? Selanjutnya mau selesai nih. Yo. Sirkulasi. Yo, cepat sirkulasi. Sopo? Kurang berapa menit? 10. 9. Ayo cepetan. Ayo. Sirkulasi itu yang dicek apa? Sirkulasi yang dicek apa? Jantung. Ya, yang utama itu jantung, nadi itu hanya pipanya saja. Ya, kalau sistem kardiovaskuler yang dicek itu satu pompanya, jantungnya, kedua pimpanya, yang ketiga isinya. Yuk. Apa yang dicek pertama kali? Warna kulit. Ring memori. Kulit. Hah? Yang dicek pertama kali di sirkulasi ada nadi atau tidak dulu. Ya, dicek. Oke. Nadi radialis nggak ada. Apa yang dicek? Kalau nadi radialis nggak ada. Radialis. Kronis karotis. Radialis nggak ada. Ini dicek ke pasiennya. Mana karotisnya? Nah. Ini posisinya Apa nih? enggak center. Radi Oke, Pak Guru tanya, kalau karotis nggak teraba, apa yang Anda lakukan? RGP sama ngecek pernah? Nafas nggak ada RGP ya? Clear ya? Nggak ada pertanyaan, udah ya praktikumnya? Oke, kalau ada, dicek lagi. Kalau ada nadi karotis, apa yang dicek setelah itu? Berarti nadinya ada ini. Berarti apa yang dicek? Dicek di nadi, raban loh. Nadi itu apa aja yang bisa dirasakan? Kedengaran nggak? Ada nadinya nggak? Ada. Sekalian kamu memeriksa nadi loh. Apa sih dirasakan sih pada nadi? Apanya? Ritmenya. Ya.
kekuatannya, lemah atau enggak. Terus apa lagi? Ayo, kelupaan. Banyaknya. Berarti apa kalau banyak? Frekuensi, heart rate-nya. Ojo kelupaan sekalian megang ini kerangka berpikirnya. Sulit ya? Lemot. Terus lemot. Ya enggak apa-apa. Namanya kalian kan kalian harus mengenali chipsetnya kalian masing-masing ya Pak Guru. Lebih memahami itu chipset. Ya, chipset itu kalian mempunyai otak itu masing-masing. Kalian pasti mempunyai kelemahan dan kelebihan, iya enggak? Jangan disamakan. Pak Guru paling enggak suka disamakan. Pak Guru enggak pernah mengatakan si A itu bodoh, enggak pernah Pak Guru. Kamu mau belajar dulu. Ya. Pertanyaannya ada anak, ya contoh si mbaknya ini langsung paham nyantol dari tadi, tapi ada teman-temanmu itu yang prosesornya itu sekarang kalau Intel itu kan generasi 12, tahu. Kalau AMD itu kan Ryzen generasi 5000 series, berpikirnya cepat. Tapi ada sekelompok orang ini, ya, yang Intel masih generasi ke-5, bahkan ada yang dual core, ada yang Celeron. Jangan disalahkan, itu ciptaan. Ya, ini cipta, itu kekuatannya kalian, ya toh? Ya. Berarti apa? Anda harus tahu bagaimana mengolah ingatan. Itu terserah kamu. Kenapa Pak Guru kayak katakan kayak gitu? Pak Guru pernah pada posisi itu menjadi mahasiswa itu jatuh dipanggil BK. BK-nya ini, BK-nya dulu Pak Guru itu doktor, profesor dipanggil. Nilainya apa? Jatuh jelek. Apa lagi? Setelah itu, setelah apa? Tekanan darah. Oke, selain tekanan darah apa lagi yang dicek? Loh, respiratori lagi. Apa? Skin. Apa skin yang dilihat? Kulitnya mulus, keriput gitu. Gimana skin? Ada luka. Korek. Dicek ini di kulitnya. Ya. Ya. Apa ini? CRT-nya. Ini kan berhubungan dengan sirkulasi. Lebih dari 2 detik atau kurang dari 2 detik. Terus apa lagi? Warna kulitnya. Ya, yang agak pucat, yang agak menguning, ikteris. Jangan dipilih warnanya hitam, kotor. Ya nggak apa-apa sih, kotor itu nggak apa-apa sih. Tapi emergensinya nggak taruh ngaruh kegawat darutan orang yang kotor dengan meninggal itu jauh. Ada lagi sirkulasi. Cukup? Apa? Oh, pupil. Pupil. Oke. Oh, di D itu ya. Pupil itu D, dicek. D sekalian dicek. Ya, dicek pakai senter dia mengalami dilatasi atau enggak. Tindakanmu ngapain waktu di sirkulasi ini sebagai seorang leader? EKG, terus apa lagi? Pasang infus, terus apa lagi? Ngasih cairan, ngasih darah. Nah, itu tindakannya. Udah clear? Ada masalah enggak di sini, di kasusnya, T-nya dibaca itu di sirkulasinya. Ada masalah enggak? Gak ada. Yuk lanjut. Selesai. Yuk kita lihat pemeriksaan itu tuh. Cepetan, kepala udah tentukan. Mbak, kepala Mbak. Leadernya kepala, leher. Dada. Yuk, dada. Abdomen, pelvis. Ekstremitas. Cepetan setelah diangkut. Mau dipakai? Apa? Oh tuh.